KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Pada 2022, sampah organik khususnya sisa makanan mencapai lebih dari 40% dari total timbulan sampah di Indonesia. Ini berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Salah satu penyumbang sampah sisa makanan adalah fasilitas komersial seperti hotel. Di Bandung, Jawa Barat, Hotel Grand Cokro Premier menjadi salah satu yang diapresiasi atas komitmennya mengelola sampah secara mandiri. Mereka mengintegrasikan sistem ini dengan sebuah layanan unik untuk menarik pengunjung. Seperti apa? Simak Saga yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari. Saya sedang berada di sebuah taman asri dengan aneka tanaman sayur dan bunga. Tampak pula beberapa kandang yang dihuni bermacam hewan, seperti sapi, kelinci, domba, kuda poni, merpati, hingga burung hantu. Saya tidak sedang berada di kawasan wisata, tetapi di atap atas alias rooftop Hotel Grand Cokro Premier Bandung, Jawa Barat. Ini adalah kebun binatang mini atau mini zoo, salah satu layanan unik untuk menarik pengunjung. Hotel tak khawatir dengan kotoran yang dihasilkan hewan-hewan di mini zoo. Sejak 2020, Grand Cokro Premier sudah mulai membangun sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Saya 2020 masuk ke sini, salah satu yang diminta dari manajemen itu adalah untuk pengelolaan sampah ini. Sahmat, Residen Manajer Hotel Grand Cokro Premier Bandung menjelaskan seluruh sampah organik mereka olah sendiri. Kotoran hewan dari mini zoo dijadikan pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan sampah makanan diurai dengan memanfaatkan maggot, sejenis larva. Sayangnya 2020 Maret itu ada pandemi gitu ya, yang udah kita rintis pun, terutama pengelolaan organik menjadi maggot waktu itu awalnya nggak berjalan karena sampahnya memang nggak ada gitu ya, sampahnya juga nggak ada, berkurang drastis. Setelah pandemi berakhir, hotel melanjutkan pengelolaan sampah mandiri dengan menggandeng komunitas maggot Priangan Timur. Sampah hotel bisa direduksi dengan cepat, tidak berbau dan menghasilkan pupuk organik. Larva maggot bisa pula dimanfaatkan untuk pakan hewan di mini zoo. Untuk melakukan satu kerjasama, karena kalau dibilang pengelolaan sampah ini, tim kami di hotel ini jujur tidak ada yang expert gitu ya, tidak ada yang tahu bagaimana maggot dan lain-lain. Waktu itu belum ada gambaran. Makanya dengan kerjasama itu dimulailah bertahap. Maggot-maggotnya pun mendapat makanan bernutrisi, sehingga lebih menguntungkan untuk dijual, kata Kang Dadi dari komunitas maggot Priangan Timur. Jadi maggotnya lebih ginur-ginuk, itu lebih bagus lah dibanding pakan-pakan dari sampah, lebih premium lah. Oh, dan harga jualnya jauh lebih tinggi? Jauh lebih tinggi. Oh, yang tadi 6.000 sampai 8.000 lah itu. Kalau yang kering 50.000. Justru yang main di yang kering itu kalau misalkan pakannya dari limbah resto atau misalnya limbah hotel itu lebih bagus hasilnya dibanding yang sampah pasar gitu. Dia jauh lebih pendek di siklusnya. Kalau misalkan sampah pasar dia lebih panjang, itu sekitar 20 hari ke atas. Kalau di sini 15 hari, 14 hari katanya udah panen, udah siap panen. Hotel menyediakan tempat untuk pengolahan sampah dengan maggot. Hal ini mempermudah komunitas untuk membudidayakan maggot. Sampahnya di sini sekitar 100 sampai 400, kalau full semuanya itu sampai 400 kilo per hari. Ini tuh 25 sampai 30 per bak itu, satu hari itu. Jadi satu ember full, satu ember ini itu udah masuk semua itu nanti. Dari siang sampai malam dia. Tapi ngasih makan ini biasanya pagi sama sore. Sore sebelum pulang kita kasih makan dulu. Semuanya jadi 6 tong itu semua. Sahmat mengatakan setiap hari hotel menghasilkan 460 kg sampah. 90% diantaranya adalah sampah organik yang sudah mampu dikelola sendiri.
Sedangkan untuk sampah anorganik biasanya akan dipilah dan dijual setiap 2 kali sepekan. Sampah plastik bisa didaur ulang dengan teknik eco-brick, menghasilkan bata plastik untuk dinding atau fondasi bangunan. Yang kedua, kami juga sudah membuat eco-brick, walaupun eco-bricknya belum kami bentuk menjadi apa-apa, baru kami kumpulkan. Eco-brick ini lebih ke masukan dari banyak pihak di luar, karena sebenarnya sebelumnya kami tidak tahu apa itu eco-brick. Karena di tiap hari ini kan si sampah-sampah botol ini, selain kami lepasin labelnya, kami pisahin tutupnya, kemudian label-labelnya inilah yang kami kumpulkan beserta plastik-plastik yang lain untuk kami jadikan eco-brick. Hotel Grand Cokro Premier adalah salah satu dari 70-an fasilitas komersial yang didampingi Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung. Selain hotel, restoran, mal hingga perkantoran juga didorong untuk mengolah sampah sendiri. Pendamping di DLH Kota Bandung, Acil. Kalau teman-teman komersil mah tadi ada kemauan, dia menyiapkan SDM-nya, prasarana sudah disiapkan, insya Allah lah. Itu mungkin minimal tuh berkurang banyak lah gitu. Dibanding kalau mereka hanya tadi prosesnya hanya kumpul angkut buang lah. Kalau sekarang mungkin pilah, olah dan manfaatkan, kita mulai terus-terusan mengedukasi lagi. Meski sudah dianggap teladan untuk praktik pengolahan sampah sendiri, masih ada pekerjaan rumah yang mesti digarap Hotel Grand Cokro Premier Bandung, kata Sahmat. Yakni bagaimana menangani sampah residu yang saban harinya mencapai 4 kg. Dan kami masih intens untuk ngobrol dengan DLH juga, bagaimana residu yang selalu dihasilkan yang tidak masuk kemana-mana tadi itu. Pengennya sih habis gitu ya. Jadi angan-angan zero waste di sini, di tempat ini untuk bisa habis, sementara ini masih menjadi mimpi. Karena apa? Satu keinginan besar, pengennya benar-benar habis. Tetapi faktanya memang saat ini masih kami buang. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.